bukan Imat Junjunganmu, bukan. Yang mengaku sok pribumi, yang mengaku Wali Songo, yang mengaku Nusantara, yang menuduh mereka Antek Balawi itu adalah orang Belanda, Antek Belanda. Mereka Yahudi, mereka penjajah, mereka berubah sejarah. Giliran diundang sama penjajah Melayu, kabur, kabur, kabur. Junjunganmu ki kaya banci. Sekarang udah dipecat dari NU. Kata Imat, mereka adalah penjajah, pembelok sejarah. Mereka adalah antek-antek Belanda, saudara. Saudara, mereka adalah antek-antek Belanda, kata si Imat dan kawan-kawan, saudara. Giliran mereka diundang, saudara-saudara, sama yang dianggap sebagai antek Belanda. Katanya dia orang Yaman, katanya dia orang imigran, orang dia Imat dan kawan-kawan ngaku pribumi. Setelah diundang, apa saudara? Setelah diundang sama yang katanya penjajah, kenapa? Apa dia? Kemana dia saudara? Kemana dia? Dia kemana? Jawab saudara. Kemana dia yang ngaku pribumi? Kemana dia yang ngakunya NKRI? Kemana dia yang ngakunya dia Nusantara? Kemana saudara? Jawab. Jawab saudara. Kemana ketika dia diundang sama antek-antek Belanda? Kemana? 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 Kah? Kah? 2000 orang komen semuanya. Kah? Kah? Kabur. Imat Al-Kaburi sesat dan saya malas bacanya. Bang, jangan framing ya. Gak ada yang kabur dan gak ada yang sesat menyesatkan. Sesat dan menyesatkan itu kalau mengajarkan sesuatu di luar nurul atau di luar akal gitu ya. Kiai Imat itu jelas kok ada dasarnya, ada dalilnya dan ada rujukannya. Atau bahasa kasarnya, ketika Kiai Imaduddin mengatakan sesuatu yang berhubungan tentang nasab Bang Alawi, beliau punya landasan yang bisa dipertanggungjawabkan gitu Bang. Jadi jangan pakai narasi sesat dan menyesatkan begitulah ya. Jangan framing ya. Bilang Imat Al-Kaburi, Kiai Imaduddin ini, saya katakan nih, Kiai Imaduddin itu tidak pernah kabur gitu Bang ya. Halo Pak Prabowo dan Pak Gibran ya. Tolong ditertibkanlah orang-orang Yaman ini ya, yang bikin rusuh, bikin rese. FPI dan HTI itu udah dibubarkan Pak. Dan kalau bisa Robito Alawiyah pun dibubarkan tuh. Mereka tuh orang-orang luar tuh, orang-orang Yaman itu. Mereka cuma bikin rusuh aja, bikin rusuh di bangsa ini Pak. Mereka nggak ada gunanya. Waktu zaman Belanda mereka tuh jadi pengkhianat bangsa. Di zaman kemerdekaan juga tahun 60-an mereka jadi pengkhianat bangsa juga Pak. Mereka banyak bergabung di PKI, berusaha merebut kekuasaan negara ini. Sekarang pun mereka kayak gitu Pak. Tolonglah cepat dibubarkan dan jangan ada eksistensi mereka sama sekali ya. Kalau ada mereka buat bentuk gerakan-gerakan langsung tangkap aja. Sama kayak PKI mereka itu, tangkap aja Pak. Gak usah ragu-ragu, kami mendukung Bapak di belakang semuanya ya. Kami siap, rakyat Indonesia mendukung Bapak ya. Tesis Kiai Imaduddin ternyata memberikan dampak sangat positif betul, bahkan luar biasa dampaknya. Yang pertama demo 411 reuni kan, yang ujung-ujungnya Fufafa adili Jokowi, minta Prabowo adili Jokowi kan. Yang biasanya dulu dihadiri bukan cuma ratusan ribu, bahkan 7 juta. Tapi apa yang terjadi kemarin cuma ribuan. Ini dampak dari tesis Kiai Imaduddin. Akhirnya para muhibin ini menyadari bahwa siapa yang dijadikan panutan, bahwa siapa yang ditinggalkan, cintanya tidak cinta buta. Ini bukti loh, bukti yang nyata. Sebelum munculnya tesis Kiai Imaduddin, demonya tuh ratusan ribu, bahkan jutaan, bahkan 7 juta. Tapi 411 reuni cuma ribuan. Ya kan? Artinya mereka pada menyadari bahwa tesis Kiai Imaduddin itu memang betul dijadikan acuan penting. Karena untuk membuktikan seseorang itu adalah cucu baginda Nabi, yang pertama itu akhlakul karimah. Kalau sekiranya tidak mampu mempunyai akhlakul karimah, itu warisan baginda Nabi, yaitu tes DNA. Cuma 2 syarat itu. Tapi kan mereka tidak mampu terpenuhi 2 syarat saja, nggak mampu mereka. Sehingga muhibin akhirnya menyadari bahwa
ternyata jangan sampai salah mencintai. Karena salah mencintai berakibat fatal. Itulah banyak muhibin yang mulai pada menyadari bahwa yang dijadikan acuan penting itu tesisnya Kiai Imaduddin. Fakta contoh yang kemarin reuni 14, yang biasanya jutaan, ratusan ribu, yang hadir cuma ribuan. Itu faktanya. Artinya muhibin itu pada menyadari, pada katakanlah pada waras lah ya, karena paham, menyadari siapa yang harus diikuti dan siapa yang harus ditinggalkan. Oke muhibin, salam waras ya, sehat selalu, ikuti tesis Kiai Imaduddin, itu lebih akurat. Salam waras. Al-Fakir, Al-Wapi, Al-Habib Wapi. Pesanmu untuk umat muslim tuh mungkin bagi kalian sajalah yang masih meyakini, yang masih percaya bahwa Ba'alwi itu keturunan Rasulullah. Kalian orang-orang bodoh semua, karena kalian tuh otak kalian tuh sudah dicuci oleh Habaib Klan Ba'alwi. Kalau umat muslim yang ada di Nusantara ini yang otaknya jernih, cerdas, orangnya sehat, sudah tidak ada lagi yang percaya Al-Fakir, Al-Wapi, Al-Habib, Al-Wapi, sudah tidak ada lagi yang percaya. Muslim sejati itu harus punya akal sehat, Wapi. Harus punya akal sehat, tahu nggak? Nggak seperti kalian ini, pengkhianat, penjilat, tidak punya malu, mengaku lagi muslim, mengaku lagi berilmu, tapi otak kalian itu bisa dicuci oleh orang-orang Yahudi, tahu nggak? Wapi, sama kamu kayak guru kamu. Cuma kalian yang percaya sama Habib Habaib. Kalau umat muslim yang ada di Nusantara, di Indonesia ini, yang otaknya sehat semua, pinter-pinter, jernih, yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tidak ada yang percaya. Berarti kalau kamu meyakini Habib Habaib Klan Ba'alwi itu anak cucunya Rasulullah, berarti Ka'bah kalian itu ada di Tarim, haji kalian itu perginya ke Tarim. Betul nggak? Kalau umat muslim sejati Nusantara ini, Mekah, hajinya itu ke Mekah. Wapi, memang otak kalian sudah tidak bisa diperbaiki lagi, Wapi. Otak kalian ini